Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Mr. Zoret. Pada video kali ini Mr. akan sampaikan tentang informasi-informasi penting dari Universitas Brawijaya dan beberapa nilai aman di universitas terbaik di Indonesia. Simak video Mr. terus, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share di media sosial kalian. Universitas Brawijaya adalah universitas terbaik nomor 8 versi Kemendikbud tahun 2020. Universitas Brawijaya juga termasuk universitas klaster pertama. Berikut ini adalah informasi-informasi penting dari Universitas Brawijaya. Di sini Mister akan simpulkan ada 6 poin penting. Poin penting yang pertama untuk Universitas Brawijaya, yang pertama adalah tentang jalur masuk. Jalur masuk ada 3. Pertama adalah SNMPTN dengan kota 30%, SBMPTN kotanya 40%, sedangkan untuk seleksi mandiri adalah 30%. Poin penting yang kedua adalah peluang masuk di Universitas Brawijaya. Yang pertama adalah di program vokasi itu dengan peluang 39%. Kemudian untuk seleksi mandiri adalah 13%. Kemudian untuk SBMPTN peluang masuknya 10%. Sedangkan untuk SNMPTN peluang masuknya adalah 14%. Yang ketiga adalah tentang keketatan dari Universitas Brawijaya. Untuk keketatan di sini dibagi menjadi 3. Pertama adalah keketatan SNMPTN, kedua adalah keketatan SBMPTN, yang ketiga adalah keketatan untuk jalur mandiri. Keketatan jalur untuk SNMPTN bisa kalian lihat di samping Mister ini. Untuk yang Saintek di sini hanya diambil 15 besar. Yang paling ketat adalah farmasi dengan keketatan 1:36. Kemudian yang peringkat ke-15 adalah teknik komputer dengan keketatan 1:14. Kemudian di Soshum. Untuk Soshum, keketatan yang paling tinggi adalah di manajemen dengan keketatan 1:17. Kemudian untuk ilmu perpustakaan, keketatannya adalah 1:10. Keketatan untuk SBMPTN, yang pertama adalah untuk yang Saintek terlebih dahulu. Yang paling ketat di sini yang nomor 1 adalah di pendidikan dokter dengan keketatan 1:28. Kemudian yang peringkat ke-15 adalah di teknik mesin dengan keketatan 1:12. Kemudian yang Soshum. Untuk Soshum, keketatan yang paling tinggi adalah di kewirausahaan, yaitu 1:25. Kemudian yang peringkat ke-15 adalah di sastra Inggris dengan keketatan 1:12. Untuk keketatan mandiri bisa kalian lihat di samping Mister. Untuk yang Saintek, yang pertama adalah di pendidikan dokter dengan keketatan 1:46. Kemudian yang nomor 15 adalah di teknologi informasi dengan keketatan 1:9. Kemudian kalian bisa lihat lagi untuk yang Soshum. Untuk Soshum yang paling ketat adalah kewirausahaan dengan keketatan 1:26. Yang paling rendah yang nomor 15 adalah di sosiologi dengan keketatan 1:8. Poin yang keempat adalah strategi yang disampaikan oleh Universitas Brawijaya supaya bisa lolos di SNMPTN. Strategi yang pertama adalah universitas terbaik menginginkan menjadi pilihan pertama, apalagi universitas yang termasuk klaster pertama. Apa saja universitas di klaster pertama? Yang pertama adalah IPB, yang kedua UI, yang ketiga UGM, yang keempat UNER, yang kelima ITB, yang keenam ITS, yang ketujuh UNHAS, yang ke-8 Unibrau, yang ke-9 Undip. Yang ke-10 adalah UNPAD, yang ke-11 UNS, yang ke-12 UNY, yang ke-13 UNAN, yang ke-14 USU, yang ke-15 adalah UNM. Mereka ingin menjadi pilihan pertama. Yang kedua, apabila kalian memilih jurusan atau memilih prodi di pilihan kedua itu harusnya sama seperti di pilihan pertama. Apalagi untuk yang klaster 1. Misalkan kalian memilih Universitas Brawijaya pilihan pertama, maka untuk pilihan kedua juga harusnya Universitas Brawijaya. Atau misalkan kalian masuk di Institut Teknologi Bandung pilihan pertama, untuk pilihan kedua harusnya di ITB juga. Atau bisa juga di universitas di klaster 2, 3, atau klaster 4. Strategi yang ketiga, hindari persaingan dengan rekan sekolah kalian, rekan angkatan kalian terkait dengan pemilihan jurusan di SNMPTN. Poin yang kelima adalah tentang
Seleksi masuk di Universitas Brawijaya. Untuk seleksi masuk di Universitas Brawijaya di tahun 2021 belum dirilis. Sebagai referensi saja, untuk seleksi masuk di Brawijaya tahun 2020 menggunakan dua jalur. Pertama, jalur nilai rapot, yang kedua jalur nilai UTBK. Jalur nilai rapot ini menggunakan nilai rapot dan menggunakan prestasi akademik maupun non-akademik. Sedangkan kalau jalur UTBK menggunakan nilai yang telah dirilis oleh LTMPT. Poin yang keenam adalah terkait biaya di Universitas Brawijaya. Apabila kalian masuk di jalur SNMPTN dan SBMPTN, maka kalian hanya membayar UKT saja. Tetapi kalau kalian masuk di jalur mandirinya Universitas Brawijaya, maka yang kalian bayarkan adalah UKT plus uang gedung. Kalau di Unibrau namanya iuran pembangunan institusi. Kita lanjutkan lagi dengan beberapa PTN dengan nilai amannya. PTN yang pertama adalah di Universitas Andalas atau UNAN. Untuk Saintek yang paling tinggi adalah di pendidikan dokter dengan nilai aman 89. Yang paling rendah adalah di penyuluhan pertanian dengan nilai aman 77. Sedangkan untuk Soshum yang paling tinggi adalah di akuntansi dengan nilai aman 88. Yang paling rendah adalah di bahasa daerah Minangkabau, yaitu nilai amannya adalah 83. Universitas yang kedua adalah Universitas Sriwijaya atau Unsri. Untuk Unsri yang paling tinggi untuk yang Saintek adalah pendidikan dokter dengan nilai aman 89. Kemudian yang paling rendah adalah di kesehatan lingkungan dengan nilai aman 83. Sedangkan untuk Soshum yang paling tinggi adalah di akuntansi dengan nilai aman 88. Yang paling rendah ada di BGSD dan PPKN dengan nilai aman 83. Universitas yang ketiga adalah ITERA, Institut Teknologi Sumatera. Yang paling tinggi di sini adalah di Teknik Informatika sama Teknik Mesin dengan nilai aman 88. Kemudian yang paling rendah adalah di Teknik Sistem Energi dengan nilai aman 76. The next video, Mr. masih akan menyampaikan tentang SNMPTN dan SBMPTN. Simak video Mr. terus. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share di media sosial kalian. Terima kasih.